Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ikhwan fillah dimanapun Anda berada? Semoga antum semua tetap dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala, tetap iman dan Islam juga istiqomah tentunya. Sahabat beriman, Islam rahmatan lil alamin terus menjadi agama yang paling banyak dicari dan yang paling dinanti. Penyebarannya yang cukup luas, tinggi dan signifikan setiap harinya membuat non-muslim antri masuk Islam. Seperti di daerah pedalaman Papua ini misalnya, yang berbondong-bondong bersyahadat bersama oleh Ustadz Fadlan Ghoromatan yang berhasil meluluhkan pedalaman Papua untuk bersyahadat dan masuk Islam. Keberhasilan Islam dalam penyebarannya hingga ke pelosok tanah Papua adalah perjuangan yang luar biasa dan tak mudah. Bukan hanya kata halu dan bikin malu menghujat Islam seperti Murtadin Saifuddin laknatullah alaih ini, meyakinkan orang lain agar terpengaruh dengan ajakan sesat dan murtad, menghujat Islam yang tiada henti-hentinya. Apa yang judul ini muat bahwa Nabi Muhammad itu bersenggama dengan jenazah sudah terungkap oleh saya 10 tahun yang lalu dan saya sudah khutbahkan sebuah khutbah rahasia. 15 tahun ini setelah saya masuk Kristen, saya sering datang ke Papua dan saya belusukan ke pasar-pasar, ke kampung-kampung, sampai kepada makan malam di pinggir jalan. Saya lakukan itu dan saya selalu merasakan semua berbicara sama, yaitu penderitaan bangsa Papua. Islam semakin dihujat akan terus menampakkan sinar kebenaran dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan tingginya dan mulianya Islam rahmatan lil alamin yang terus menjamin hambanya di dunia hingga di akhirat kelak. Subhanallah, disitulah keindahan Islam yang tak pernah hancur dan terus berkembang walau hujatan murtadin pasaran menghadang sepanjang zaman. Dan seperti apakah kesaksian suku Papua dengan pelukan hangat Ustadz Fadlan Ghoromatan dalam mensyahadatkan saudara kita di tanah Papua? Berikut kesaksian selengkapnya. Ada musuh di sana. Ada musuh di sana. Ada musuh di sana. Arah Islam ibit daipit. Arah Islam ibit asa aka arah wakat. Islam ibit. Arah akad. Islam ibit. Oke. Dakwah yang dilakukan oleh Ustadz Fadlan Ghoromatan ketika itu langsung menuju ke penduduk asli di pedalaman Papua dengan keluar masuk hutan dan dengan resiko yang sangat berbahaya yang juga mengancam jiwanya. Tetapi alhamdulillah semua bisa teratasi dengan baik oleh niat baik Ustadz Fadlan Ghoromatan di dalam berdakwah mengenalkan Islam kepada masyarakat pedalaman di Papua. Jadi dakwah yang dibawa oleh Ustadz Fadlan untuk mengenalkan Islam kepada masyarakat Papua itu ditempuh dengan melalui ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Jadi dakwah disampaikan dengan hikmah dan juga penyampaian yang baik. Maka akhirnya dengan suka hati, dengan rela hati, masyarakat pedalaman Papua akhirnya mampu ataupun bersedia untuk mengikuti ajaran Islam yang dibawa oleh Ustadz Fadlan Ghoromatan. Oke,
saya mengerti. Kalian pasti ini sama saya, kita ikut saya kita jalan sini, saya lihat sini. Kenapa sampai kamu ada di hutan ini? Dapat udah baik ini makom. Beri ambat pok beri ini mah eman mom. Saya dah hidup Nabi Bar. Saya tahu kalian lagi cari. Awas ini mom. Tapi saya mau tahu kenapa kalian sampai hari-hari ada di hutan-hutan ini. Ada rasa nerah. Kalau saya ajak kalian bersama saya bagaimana? Kalian mau ikut saya sekolah ke Jakarta tidak? Bisa. Mau ikut? Mari bisa. Oke. Kalau ikut saya berarti saya ini agama saya Islam. Apakah kalian mau ikut saya masuk Islam? Mari bisa. 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 Kalian bersedia semua? Bisa. Kalau begitu kita ucap 2 kalimat syahadat, karena tanda orang masuk Islam itu harus syahadat kepada Allah dan Rasul. Apakah kalian bersedia? Bisa. Tidak ada yang paksa? Oke, kalau begitu kita duduk di sini saja. Ya. Panah kalian saya minta disimpan. Nah, taruh saja di bawah. Kalian duduk. Resiko yang sangat berat, tidak mampu membendung niat dari Ustadz Fadlan Kehormatan tersebut untuk berdakwah kepada masyarakat di pedalaman Papua. Walaupun seperti yang kita lihat sendiri ya, para penduduk tersebut sebelum mengetahui kedatangan atau maksud daripada Ustadz Fadlan Kehormatan untuk mensyiarkan Islam di situ, maka ada sebuah reaksi yang sangat-sangat membahayakan bagi diri sang Ustadz Fadlan. Ketika itu mau diserang ya, dengan membawa panah ya, lengkap dengan anak panahnya yang siap mengunjang. Nah, tapi ketika diberitahu bahwa memang niat baik dari Ustadz Fadlan ke situ adalah ingin berdakwah mengenalkan Islam, maka luluh seketika ya penduduk asli pedalaman Papua tersebut, yang lalu akhirnya berkeinginan untuk bersyahadat dan masuk Islam. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Menghadap saya. Kalian duduk berhadapan dengan saya. Saya tanya sekali lagi, apakah kalian ikut saya ini ikhlas atau tidak? Ikhlas. Ikhlas? Ikhlas angkat. Ikhlas? Coba kalian jawab sama saya. Kami ikhlas ikut Ustadz. Kami ikhlas Ustaz. Tetap Bapak Abang pakai bahasa saja. Saya ikhlas ikut Islam. Dengar ikhlas Ustaz ikut bem. Oke, berarti kalian mau ikut saya. Seperti yang sudah kita ketahui bersama ketika para calon-calon mu'alaf mengutarakan ingin bersyahadat, sudah barang tentu akan ditanya apakah ada paksaan, apakah karena keikhlasan dari hati nuraninya, ataukah ada yang memaksa atau ada yang mengiming-imingi. Nah, yang jelas mereka semua adalah secara sadar dan secara ikhlas dari hati nurani terdalam ingin bersyahadat dan masuk Islam. Tidak ada paksaan dari siapapun dan juga tidak ada iming-iming apapun dari siapapun. Sesuai dengan prinsip di dalam agama Islam, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam beragama Islam. Nah, sangat salut sekali dengan perjuangan dan dakwah yang dilakukan oleh Ustadz Fadlan Kehormatan yang akhirnya membuat ribuan masyarakat pedalaman Papua berbondong-bondong masuk Islam. Bisa ikuti kata-kata saya? Bisa. Bisa. Saya satu-satu dulu kah atau semuanya? Saya tanya. Cakasa. Satu-satu. Cakasa. Oh, sama-sama. Ya. Oke, kalau begitu. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi sungguh-sungguh. Aku bersaksi sungguh-sungguh bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi sungguh-sungguh bahwa
Nabi Muhammad itu utusan Allah. Kalian bisa ikut saya takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ternyata dengan dakwah yang penuh sopan santun dan penuh dengan hikmah dan segala kelembutan yang dilakukan oleh Ustadz Fadlan Horomatan, akhirnya berhasil membuat masyarakat di pedalaman Papua yang jumlahnya ribuan ya, berbondong-bondong masuk Islam. Dan inilah yang perlu kita apresiasi ya, yang perlu kita dukung dan kita support ya. Mudah-mudahan untuk Ustadz Fadlan selalu sehat dan tetap semangat di dalam berdakwah. Dan untuk saudara-saudara baru kita yang ada di Papua, selamat datang di dalam kebenaran Islam. Mudah-mudahan istiqomah, dan mudah-mudahan dengan video ini bisa menginspirasi dan memotivasi bagi para non-muslim yang di luar sana yang masih mencari kebenaran, yang belum mendapatkan hidayah. Asbab dari melihat video ini mudah-mudahan secepatnya mendapatkan hidayah dan berbondong-bondong masuk Islam. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semoga para pejuang agama Allah terus dalam perlindungannya dan selalu menjaga keistiqomahannya. Juga para mu'allaf dan mu'allafah senantiasa dalam mensiarkan ukhuwah Islamiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.